Perkenalkan, nama saya Asmar Madayani. Saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5 tentang judul Gerakan Kerjasama dan Instrumen Internasional Pencegah Korupsi. Yang dimana saya akan menjelaskan poin A dan B dan akan dilanjutkan oleh rekan saya nantinya. Di poin A itu adalah gerakan organisasi internasional. Apa saja gerakan-gerakan organisasi internasional? Ada 4 poinnya. Yang pertama, ada 4 organisasinya. Yang pertama adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang dimana secara 5 tahun sekali mereka mengadakan kongres secara reguler dengan berbagai negara tentunya anggota PBB. Dan Majelis Umum PBB menegaskan bahwasannya perlu pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan mengkontrol terhadap korupsi. Pemberantasan korupsi ini dilakukan dengan pendekatan multidisiplin dan memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di setiap negaranya. Jadi poin A ini memang menegaskan mereka seluruh anggota PBB untuk melakukan kongres secara regional setiap 5 tahun sekali. Dan ada organisasi internasional yang kedua, yaitu Bank Dunia atau World Bank, yang dimana Bank Dunia ini memiliki 2 program untuk pemberantasan korupsi ini. Yang pertama adalah pendekatan dari bawah, dan yang kedua ada pendekatan dari atas. Pendekatan dari bawah itu atau disebut dengan bottom up. Bottom up ini adalah berangkat dari 5 asumsi. Yang pertama adalah semakin luas pemahaman seseorang atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah untuk meningkatkan awareness atau kepedulian untuk memberantas korupsi. Yang kedua, ada network atau jejaring yang semakin baik dibuat untuk World Bank untuk membantu pemerintahan dan masyarakat atau civil society. Yang ketiga, perlu menyediakan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah melalui corruption diagnostic. Yang keempat, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan yang diambil dari Talksbox, yang dimana Talksbox ini memang disediakan oleh World Bank, dapat membantu mempercepatkan pemberantasan korupsi. Bahan-bahan dari Talksbox itu juga diambil tergantung dari permasalahan negara masing-masing. Yang kelima, yaitu ada rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri dari masing-masing negara. Dan pendekatan dari atas atau top down, yaitu adalah pendekatan yang ada campur tangan pemerintah dari atas, baik dari bidang ilmu hukum, ilmu politik, ekonomi maupun administrasi. Jadi pemerintah ikut campur tangan akan pedulian hal itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita belajar pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Itu merupakan salah satu contoh dari program dari organisasi World Bank atau Bank Dunia. Yang ketiga, teman-teman, ada organisasi OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, yang artinya organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. Jadi pada tahun 1970-an terjadi kesalahan atau terjadi kegagalan yang dialami oleh United Nations, yaitu PBB. Setelah mengalami kegagalan, datanglah mereka untuk menyepakati yang namanya organisasi OECD. Jadi pada sekitar tahun 1970-an, OECD ini didukung oleh PBB yang mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi secara tingkat internasional. Jadi memang OECD ini berfokus untuk pelaku suap menyuap di dalam bidang ekonomi pembangunan tingkat internasional. Yang keempat, ada organisasi masyarakat Uni Eropa atau The Council of Europe Program Against Corruption, yang menerima kesepakatan politik untuk membahas korupsi dengan meningkatkan isu ini sebagai agenda prioritas. Jadi pada tahun 1996, masyarakat Uni Eropa memang sudah aware, sudah peduli akan pemberantasan korupsi, dan pada tahun 1997 ikut campurlah mereka dengan politik.
Dan dijelaskan oleh Deville and Skonka pada tahun 2002, pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi memiliki banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesesungguhan dan komprehensif, serta diperlukan adanya fleksibel dalam penerapan hukum. Ya, itu adalah yang saya jelaskan terkait tentang poin A, gerakan internasional, tingkat internasional, gerakan organisasi internasional. Sekarang saya akan menjelaskan poin B, yaitu gerakan lembaga swadaya internasional atau international GONS. Ada dua. Sebelumnya, gerakan lembaga swadaya itu artinya adalah gerakan lembaga yang swasta atau non pemerintah, teman-teman. Yang pertama ada Transparency International atau TI. Transparency International adalah sebuah organisasi non pemerintah yang membantu memantau dan mempubliskan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi dan diterbitkan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Jadi TI ini berpusat di Berlin, Jerman, yang didirikan pada bulan Mei 1993 oleh Peter Egan, seorang mantan direktur dari Regional Bank Dunia. Jadi memang TI ini adalah gerakan non pemerintah, tapi dia yang buatnya itu mantan direktur dari Bank Dunia, yang itu pemerintah. Dan TI ini dia setiap tahunnya akan mempubliskan di web resmi mereka, yaitu tentang CPI. Ya, CPI itu adalah skor CPI tentang corruption. Jadi misal teman-teman bisa lihat tabel di sini. Mungkin nanti ada tabel di sini, di situ akan dipubliskan contohnya pada tahun 2002 skor CPI yaitu 1,9, nomor atau peringkat 96. Survei jumlah negara yang sudah disurvei 102. Mungkin itu merupakan contoh yang saya berikan dari web TI, yang dimana CPI yang dikeluarkan oleh TI memang cukup banyak menuai kritik, dimulai dari lemah dalam metodologi, dianggap perlakuan negara berkembang dengan tidak adil, serta mempermalukan pemerintahan negara-negara yang disurvei. Karena memang ada sebagian menganggap bahwasannya TI ini adalah organisasi yang disetir oleh pihak lain. Kan teman-teman juga pasti tahu bahwasannya di dunia ini ada negara yang blok kanan dan ada yang blok kiri. Jadi ada sebagian menganggap bahwasannya TI ini adalah organisasi yang pro ke sini dan tidak pro ke sana. Jadi yang pro ke sini itu mempermalukan negara-negara yang berkembang. Namun terlepas itu semuanya, TI ini bertujuan utama adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. TI tidak hanya aktif menginvestigasikan kasus-kasus korupsi individual, namun hanya menjadi fasilitator dalam memperjuangkan tata pemerintah yang baik di tingkat internasional. Transparency International juga memiliki kantor perwakilan di Indonesia dengan singkatan TII, Transparency International Indonesia, yang berpusat di Jakarta. Yang kedua ada namanya Integrity Action, yaitu lembaga swadaya non pemerintah juga pada waktu lalu dikenal dengan TIRI atau Making Integrity Work. Adalah sebuah organisasi independen yang memiliki hand official di London atau UK dengan memiliki kantor di beberapa perwakilan daerah. Dulu TIRI juga ada di Indonesia, tempatnya di Jakarta. Dan lembaga ini didirikan dengan keyakinan bahwa dengan mengembangkan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan keberlanjutan dan merata di seluruh dunia akan cepat tercapai. Dan lembaga ini secara khusus memfokuskan perhatiannya dalam mencari hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. Atau Integrity Action ini berperan sebagai katalis atau inkubator untuk inovasi baru pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil lainnya. Dan lembaga ini berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas atau pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat mengetahui akan bahaya laten penyakit korupsi ini dan akan bersama-sama memberantas korupsi bagi masa depan bangsa. Jadi memang yang kita lakukan pada hari ini, yang kita lakukan pada siang hari ini adalah program dari World Bank dan Integrity Action, baik itu secara pemerintah maupun non pemerintah.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Al-Safira. Saya akan menjelaskan tentang bagian C, yaitu Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, poin pertama itu ialah UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Nah, UNCAC ini adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB, tentang anti korupsi. Nah, UNCAC ini adalah instrumen nasional yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada masalah pencegahan korupsi. Nah, masalah pencegahan korupsi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pencegahannya. Nah, yang pertama itu meningkatkan transparansi untuk Yang pertama itu meningkatkan transparansi. Meningkatkan transparansi dalam pemerintah dan bisnis ini dapat membantu mencegah korupsi. Nah, yang kedua, menguatkan lembaga anti korupsi. Lembaga anti korupsi yang kuat dan independen dapat membantu mencegah dan memberantas korupsi. Nah, yang ketiga ini ialah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pengawasan korupsi dapat membantu mencegah korupsi. Nah, yang keempat ini mengembangkan sistem pengawasan. Nah, mengembangkan sistem pengawasan yang efektif ini dapat membantu mencegah korupsi. Nah, yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, untuk apa nih ditingkatkan kesadaran masyarakat? Nah, agar kayak bahaya korupsi ini agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya korupsi dan dapat membantu mencegah korupsi. Nah, yang selanjutnya itu ada kriminalisasi. Nah, kriminalisasi korupsi adalah penetapan tindakan korupsi sebagai tindak pidana yang dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, tujuannya ini adalah mencegah korupsi, menghukum pelaku, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, diperlukan sumber daya yang memadai dan penegakan hukum yang efektif dan mendukung kriminalisasi korupsi. Nah, selanjutnya itu ada kerjasama internasional dan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, meningkatkan kesadaran global, dan memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antara negara-negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu konvensi tentang pemberantasan penyogokan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional. Nah, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions adalah sebuah konferensi yang diadopsi oleh organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. Nah, itu kalau disingkatnya itu OECD pada tahun 1997. Nah, konvensi ini bertujuan untuk memberantas penyogokan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional dengan menetapkan standar yang sama bagi negara-negara anggota OECD dalam mencegah dan menghukum penyogokan. Nah, konvensi ini memiliki beberapa ketentuan utama, antara lain kayak yang pertama, memberantas penyogokan. Nah, memberantas penyogokan. Nah, negara-negara anggota OECD harus memberantas penyogokan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional. Nah, yang kedua ini adalah penghukuman. Nah, penghukuman negara-negara anggota OECD harus menghukum penyogokan pejabat publik asing dengan transaksi yang efektif. Nah, yang ketiga ini ialah kerjasama internasional. Negara-negara anggota OECD harus bekerja sama dalam memberantas penyogokan pejabat publik asing. Nah, konferensi ini juga mendapat manfaat, antara lain ialah meningkatkan transparansi. Yang kedua juga bisa mencegah korupsi. Yang ketiga bisa meningkatkan kepercayaan.
Nah, dengan demikian, Konvensi dan Pemberantasan Penyegokan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional ini merupakan salah satu upaya penting dalam pemberantas korupsi dan transaksi bisnis internasional. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Franovianda dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi pencegahan korupsi belajar dari negara lain. Yang pertama itu ada namanya negara India. India itu merupakan negara demokratis yang cukup sukses memenangi perilaku korupsi. Menurut survei para Transparency International, dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei di negara India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Di India, polisi itu menduduki ranking pertama untuk lembaga korupsi terkorup yang diikuti oleh pengadilan di lembaga pertahanan. Pada tahun 2007, India juga menempati peringkat 72, kedudukannya hampir menyamai Cina dan Brasil. Dilihat dari survei Transparency International. Tahun 2007 juga Indonesia menempati nomor 143 bersama dengan Gambia, Rusia, dan Togo dari 180 negara yang disurvei. Lalu ada negara Hong Kong. Selain India itu juga ada negara Hong Kong menjadi salah satu lembaga yang sukses memberantas korupsi adalah Independent Commission Against Corruption, tepatnya di Hong Kong. Mantan komisaris ICAC, Kwok, menyatakan bahwa kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adanya lembaga anti korupsi, independen dan bebas dari politisasi. ICIC juga melakukan kampanye anti korupsi besar-besaran dengan melibatkan media dalam pencegahan anti korupsi. Masyarakat di Hong Kong juga mempunyai hak untuk melaporkan korupsi yang terjadi di Hong Kong juga sangat tinggi dengan raguan masyarakat untuk memberikan identitas dan kontak yang dapat dihubungi sehingga korupsi dapat dicegah dengan baik. ICAC juga memberikan hukuman kepada penjabat tanpa pandang bulu, tidak seperti di negara kita. Kalau di Hong Kong itu para penjabat dihukum tidak akan memandang bulu mau siapapun dia. Bahkan yang korupsi tidak segan-segan untuk dihukum mati. Lalu yang terakhir ada negara Cina. Negara Cina adalah salah satu negara yang menarik untuk dipelajari adalah Cina. Walaupun diperintah oleh tangan besi Partai Komunis, karena mereka itu bukan negara demokrasi, tapi mereka itu adalah komunis. Cina dapat dikatakan sebagai negara yang sukses untuk memberantas korupsi dibandingkan dengan negara kita yaitu Indonesia. Bahkan ribuan peti mati disiapkan di Cina dalam rangka mempersiapkan kematian perilaku koruptor yang akan dihukum mati di pengadilan. Kesimpulannya adalah negara kita untuk memberantas hal-hal korupsi itu masih rendah dibandingkan dengan negara India, Hong Kong, dan Cina, yang dimana mereka itu sangat menerapkan tegas untuk membantai para koruptor siapapun mereka tidak memandang bulu mau mereka penting bagi negara mereka, tapi mereka tetap, jika mereka melakukan sebuah korupsi mereka akan dihukum seberat-beratnya, yaitu bisa jadi hukuman mati. Sekian dari presentasi saya, jika ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.